Ya, Bang Effendi Ghazali, besok kan penetapan nomor urut nih. Ya. Apa makna nomor urut 1, 2, 3 itu apakah hanya sebatas angka saja atau tidak ada makna? Ya sebetulnya yang menjadi menarik adalah harusnya musyawarah aja ya. Enggak lah, peraturan KPU harus ditegakkan dengan undian. Karena mungkin kalau untuk bicara kenyamanan, lebih nyaman dibagi saja. Angka 1 itu ada maknanya dalam konteks agama gitu ya. Terus juga PKB-nya kan 1 gitu. Motornya lah ya, walaupun kita tahu ada Nasdem. ada PKS yang nomor Infinity nomor 8 misalnya gitu-gitu ya. Tapi kan secara umum ada PKB, ada PKS di situ. Nah, dan Nasdem sendiri 5 ya. Jadi bisa 1 itu mungkin lebih mudah lah. Untuk 1 nanti ada macam-macam cara. Tapi nanti jadi tarik menarik dengan antar partai nggak sih, partai pendukung nih kan? Tapi kan apa yang sedang dilakukan selama ini gitu ya. Dan lebih gampang juga nunjuk-nunjuk untuk perubahan loh. Itu punya masalah, ini harus kita rubah. Lebih gampang kalau 1 ya, kurang lebih begitu. Lalu 2, Gerindra 2 ya. Dan sekali ini menang gitu. Ya kan, 2 kali Victory, kemarin gitu. kalah. Ini artinya victory, walaupun nanti bisa displesetkan itu tandanya 2 kali sebelumnya gitu ya. Tapi victory lah gitu, Gerindra 2, tentu saja ada Partai Demokrat juga 14, terus Golkar yang nomor 4 ya, PAN yang 12 gitu. Jadi semuanya ini ada di belakangnya, tapi 2 rasanya nyaman buat mereka. 3 juga lebih gampang bagi PDI Perjuangan kan, untuk Ganjar dan Mahfud. Yang menjadi menarik adalah besok kalau ternyata melalui undian hasilnya itu. Tapi kalau feeling saya suka menyaksikan sepak bola, ada 1 yang akan meleset besok. Apa Bang? Enggak tahu lah, itu feeling aja karena meleset suka. Nomor tuh maksudnya? Iya, maksudnya tidak seperti 1, 2, 3 seperti yang digambarkan itu. Kemarin saya bilang 1 sama lah Ekuador Indonesia. Analisisnya tapi ada tuh analisis Ini nyambung-nyambung ke bola banget nih ya, ngomongnya nyambung. ya. Enggak, biar lebih lembut lah pas Oke. lagi usia 17. Tapi maksud saya apapun nanti hasil yang berasal dari pengundian, ini kita antara lain bicara soal angka-angka undian nomor ini antara lain karena KPU-nya belum mulai juga ini ya. Itu akan diberi arti selanjutnya gitu. Jadi dapat nomor berapapun. Jadi yang selalu menarik di Indonesia itu kan ada pengundian nomor ya. sebagai simbolik. Setahu saya di Amerika nggak ada itu. Jadi pengundian nomor sebagai simbolik dan percaya atau tidak, kecuali ada pengaturan khusus ya, rasanya kita anggap tidak ada. Itu seluruh pasangan capres-cawapres dan tim yang ikut serta di sana sudah bawa 3 nomor itu. Iya pastilah. Sudah dipersiapkan kalau dapat nomor 1 apa, 2 apa, nomor 3 1 apa gitu. sudah keluar. Wih, ya kami sudah menduga 1, gitu ya? artinya ini. Yo, kami sudah menduga 2, karena kita punya seremoni dengan simbol-simbol seperti itu. Lalu mulai diberikan makna. Sesudah itu 1 artinya apa. Tapi nomor-nomor itu akan mempengaruhi nggak sih preferensi masyarakat untuk memilih, ada pengaruh besarnya nggak Bang? Atau ya sekedar untuk mengingat saja? Kalau jumlah partai politik yang panjang kan memang agak susah ya memberi simbol-simbol dengan nomor-nomor tertentu. Tapi karena ini pasangan capresnya cuma 3 dan kemudian tentu nanti kuat-kuatan untuk artinya bagaimana membuat narasi yang terkait dengan denotatif ya, jadi ada angka itu sebetulnya dia berdiri di situ saja, tapi dia bisa merefer ke berbagai konotasi yang lain gitu. Jadi pada bagian yang mau saya katakan adalah nanti adu kreatifnya gitu. Jangan-jangan nanti menjadi 2 lalu ada simbolnya, bisa menjadi G itu gemoy misalnya. Jadi itu bagaimana cara menggunakan angka 2 itu untuk tujuan apa. Sementara 3 misalnya diterjemahkan dengan KKN, anti terhadap KKN misalnya. Kalau 1 jelas kan agak lebih gampang menunjuk-nunjuk tuh kalau 1 gitu. Cak Imin sudah melakukan itu di depan KPU waktu itu. Perubahan gitu ya. Dan lain-lain. Jadi lagi-lagi tergantung dari bagaimana secara kreatif. Kalau bisa sih ko-kreasi. Ko-kreasi itu maksudnya ada juga bagian-bagian dari publik yang memperkuat itu. Salah satu contohnya misalnya kalau diberi lagi ya makna-makna yang hidup dari budaya tertentu. Kadang-kadang agama juga suka masuk di situ ya, walaupun mudah-mudahan tidak menjadi
politik identitas ansih gitu, tapi bahwa ini membawa rahmat dan lain sebagainya nanti akan ada tapi sendiri. Tapi kalau kita itu. ingat dalam pilpres sebelumnya itu kencang sekali soal politik identitas, Bang Ege. Tampaknya apakah kali ini politik identitas sudah tidak dimainkan lagi atau bagaimana? Nah, saya sudah mulai mendengar kalau angka 1 artinya apa dengan mencoba membawa arti dari identitas berdasarkan agama tertentu. Tapi tentunya tidak secara formal ya, karena politik identitas itu sebetulnya relatif cair dalam konteks ada kesepakatan untuk sama-sama menjaganya gitu. Tapi kalau kalimatnya cuma jangan jangan terima uang atau politik uang, tetaplah Anda mengingat iman, itu kan sesuatu yang relatif oke kan untuk semua gitu ya. Walaupun kemudian ada konotasi ayat-ayat tertentu gitu. Nah, itu biasanya lebih efektif ketika menghadapi misalnya atau terima uangnya tapi jangan gadaikan iman gitu. Itu pernah berhasil di DKI Jakarta waktu itu. Nah, yang mungkin kita perlu lihat, saya bersama teman-teman komunikolog itu membayangkan apakah di putaran pertama atau putaran kedua isunya tidak menuju kepada identitas agama relatif ya. Kalaupun ada, dia masih jauh lebih kecil dibandingkan isu perubahan yang bertali-temali dengan anti nepotisme. Melawan keberlanjutan total itu, yang tegak lurus gitu. Rasanya akan lebih kuat ke sana dalam pemilu presiden kita di 2024 ini. Oke, baik. Tampaknya strateginya berbeda dengan sebelumnya pemirsa, karena juga kondisi politik itu sangat cair dan sekarang juga kondisinya cukup berbeda. Nah, nanti kalau selain berbicara soal angka, tadi kita sudah melihat ada makna-makna tertentu yang bisa dimaknai dengan nanti nomor yang didapatkan esok hari 1, 2 ataupun 3. Tapi kalau Bang Ege melihat dari komunikasi masing-masing, baik itu capresnya dan juga cawapresnya, secara komunikasi politiknya kepada masyarakat itu seperti apa sih? Apakah sudah cukup meyakinkan atau mungkin ada, Bang Ege tadi sempat menyentil-nyentil, ada yang perlu di rebranding lagi atau bagaimana? Tapi nanti kita jawab Bang Ege ya. Usai jeda berikut, pemirsa kami kembali sesaat lagi.